Hello, can you hear me? Aku kedengeran tidak? Okay, I hope everyone can hear me. Hi. So I'm your moderator today. My name is Mayo, and I am here on the behalf of Lia Pajajaran, welcoming you to our TOEIC Introduction to TOEIC Test. Jadi di webinar ini kita akan belajar sebenarnya apa sih TOEIC Test itu, dan tentunya nanti kita akan di-host oleh Ibu Ade Ari yang merupakan pakar TOEIC dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. 20 tahun, saudara-saudara. So, without further ado, before we start, let's start with a reminder that we are still Indonesian people. Mari kita dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya, dan kalau bisa, semuanya mohon berdiri, because again, this is our anthem, right? So, let me share my screen again for our anthem. And after our anthem starts, of course, we will start everything else. So please, everybody, let's go with me together and stand for our anthem. Everybody. Now, tanpa tendeng aling-aling, tanpa berlama-lama, let's just go with our host today, Bu Ade Ari. My Zoom is unresponsive now. Udah di stop masih jalan. Bu Ade, are you ready with your material? All right, everyone. Let's welcome our host. Kalau jangan lupa, if you don't understand anything, bertanyalah, because we do have prizes. Ada hadiah, ada door prize for those of you yang aktif bertanya di chat ataupun nanti di sesi tanya jawab. Okay? Jadi hadiahnya berdasarkan yang banyak nanya ya Pak Mayo. There you go. Betul. Makin banyak tanya, makin banyak tahu, dapat hadiah pula. Oh, baiklah. Beautiful. Kalau misalnya menjawab juga dapat, yang banyak bertanya banyak menjawab juga, atau hanya yang bertanya saja? Nah, atau yang paling aktif? Yang paling aktif kali ya Pak Mayo ya? Kayaknya iya, yang paling aktif bertanya dan kalau bisa menjawab juga, please do, jangan takut. We're here to help you. Kalau ada yang tahu silahkan berbagi. But that said, please do, Bu. Silahkan. Oke. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama sesi ini, kalau misalnya internetnya stabil, masih bisa stabil, silahkan dibuka videonya. Tapi kalau tidak stabil, tidak apa-apa, supaya bisa kelihatan wajah-wajahnya. Saya akan presentasi dalam bahasa Indonesia, tapi slide-nya akan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan takut juga untuk pakai bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Kalau ada sekali-sekali nanti ada bahasa Inggrisnya, nanti akan diterjemahkan. Oke, kita mulai ya. Saya sudah bisa share screen, Pak Mayo? Sebentar Ibu, semestinya sudah. Sudah Ibu, silahkan. Terima kasih. Sebentar. Ya, masih loading. Sambil menunggu, ini sudah pulang sekolah semua. Jam berapa sekolahnya, online school-nya? Dari jam 8 sampai jam zuhur. Oh, jam 8 sampai zuhur. Wah, Lama ini. tidak apa-apa. Jadi seperti tadi dibilang, kalau misalnya kita sedang sinyalnya bagus, boleh pamer-pamer muka. Kayak saya sekarang lagi nggak bisa pamer muka karena sinyalnya ya ampun. Kok tidak Sepertinya berjalan? ini Sama. sinyalnya kurang bagus ya. Sudah join pet. Oh iya, join Perdek. Jadi ke join PD di browser, lalu masukkan kode yang tadi di chat. Mana ya kodenya? The code is YRDJFK. Bentar ya. Saya stop dulu sharingnya. Coba saya juga mencoba share screen dulu, siapa tahu apakah berjalan. Terlihat tidak? Jadi di browser masukkan join PD, terus nanti terlihat seperti ini. Sudahkah share screen-nya sudah kelihatan? Masih tulis started Bu, tapi masih gelap. Oh ya, masih gelap ya. Muter ya. Tapi Pak Mayo lagi share screen juga. Jadi siapa ini yang share screen? Bisa? Saya sudah selesai di sini. Sudah selesai? Oke. Bisa angkat tangan, raise hand di ininya, di reaction-nya kalau memang sudah masuk ke join PD, biar kita tidak usah menunggu share screen.
Sudah kelihatankah yang di-share? Pak Mayung, sudah kelihatan yang di-share? Sudahkah? Akhirnya terlihat, Bu. Introduction to, Sudah? tapi ada blank screen di tengahnya. Oh iya, sebentar ya, aku close dulu. Sudah ya? Baik, kita akan mulai. Kalau ada pertanyaan atau apa, silakan nanti langsung ditanyakan. Oke. Jadi black lagi, Bu, maaf. Jadi black lagi. Bagaimana kalau sekarang? Masih? Sebentar, Bu. Nah, sekarang udah. Udah. Bisa menjawab itu? Silahkan dijawab. Wow, 32 orang. Ramai sekali. Silakan. Test to know how well you understand English. Refers to test to certify that the person's English. Oke. Baik. Bagaimana dengan pertanyaan berikutnya? Berapa sih waktunya untuk TOEIC itu? Punten, Ibu, kayaknya ada ini di yang share screen-nya nggak ada yang berubah, Bu? Nggak ada yang berubah? Iya, masih di waiting for responses aja nih. Oh, di sini sih sudah sih. Coba kita show responsesnya. Oh, lagi post ya. Bentar. Itu soal. Sudah ya, kelihatan ya? Nah, ada kayaknya. Benar ya. Oke, 2 jam. Pertanyaan berikutnya. Ada berapa soalnya? 100, 200. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan, masih pertanyaan kah ini? Oh, ya. Sudah pernah ikutan TOEIC?
Sudah, banyak yang sudah. Sekali, oke. Tidak pernah, oke. Bisa dibaca dulu. Apa sih singkatan TOEIC itu? Baru sudah ya. Oke, jadi TOEIC itu panjangannya adalah Test of English for International Communication. Tadi juga sudah ada yang menjawab bahwa itu tes untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris. Betul. It's an English language proficiency test for people whose native language is not English. Seperti kita bahasa ibu kita bukan Inggris, jadi kita bisa mengambil tes TOEIC. It measures the everyday English skills of people working in an international environment. Jadi dia mengukur keterampilan, kemampuan berbahasa Inggris orang-orang yang bekerja pada lingkungan internasional. Its test scores indicate how well people can communicate in English with others in the global workplace. Jadi skornya bisa menunjukkan seberapa baik kita berkomunikasi dalam berbahasa Inggris dengan orang lain di tempat kerja global. Jadi bukan hanya tempat kerjanya bukan hanya dengan orang Indonesia nanti, tapi dengan orang-orang lain yang dari di luar Indonesia. Ya, saya share yang lain saja di sini. Silahkan PR Deck-nya tetap dibuka, sama saja. Yang di sini saya akan tutup. Supaya lebih lancar Zoom-nya. Sebentar.
Waduh, sabar ya guys. Kayaknya Bu Adenya ketendang. Memang urusan sinyal ini ya. Oke, maaf tadi sempat keluar, kita lanjutkan. Kita coba lagi ya, share screen. Bagaimana Pak Mayo, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Halo? Terlihat Bu, tapi masih buram. Masih Bu. What is the TOEIC test? Terus it stands and everything is like blurry, kotak-kotak. Let me change my connection first. Oh. Oke. Wait, apakah Bu Adenya ketendang lagi?
Wow, guys. Kayaknya beneran Bu Adenya ketendang lagi. Oke, then. Sorry, kita ajaib sekali ya. So, sementara menunggu Bu Ade masuk lagi, guys, quiz time. Oke, nggak usah terlalu semangat juga sih sebenarnya. Alright, langsung aja nih. It's a simple one. Can you please type it in? Jawabannya di-type aja. Di-type aja. My English and my Indonesian is nyambung-nyambung every time, so I'm sorry. Alright, the first one that types it correctly gets the prize, okay? So, pertanyaannya simple. Singkatan TOEIC apa ya? Can you please type it in our chat, please? Saya udah siap nih nyatet siapa orang pertama yang menjawab dengan benar. Okay. We have Muhammad Hanif with the answer. Test of English International Communication. Sorry, it's not the correct one. Masih kurang dikit lagi. Alright, we have Vinia. Alright, guys. I think we have a winner here. The first one yang benar gitu. Everything is Test for English for International Communication from Vinia. Yes. I'm sorry, Hanif. You're like, ya gimana? For-nya ikut. For terlupa for doang. Oh my lord. Maaf ya, jadi gak menang. But still though. So I'm going with. Sekarang yang pasti menang adalah tadi yang pertama jawab Vinia. Kamu duluan tadi. Vinia, is it? Benar kan ya namanya Vinia De Vega? What is your nickname, please? Yes, of course. With this interesting name gitu, nickname kamu kayak apa? Vini? Vinia itu tuh jadi loading ya. Yes. Which one is you sih? Kok nggak kelihatan mukanya ih? Kayak nggak rela gitu ngasih hadiah tapi mukanya nggak kelihatan. Can you please? But let me write down the name first. Vinia De Vega Bapu. Okay. Alright. Menarik. Ini Mbak Vinianya ngilang ya? Hello, Vinia, are you still here? Menarik. Halo, Vinia. But then again, guys, memang jadi ya kayak terlihat sekarang kita lagi ngomong sama Vinia, loading ya terus hilang. Bu Adari lagi ngobrol-ngobrol, hilang. Yang lancar cuma saya kayaknya today. Karena internetnya pakai cable. So buat kalian-kalian yang internetnya agak-agak kencang, good for you. Mari kita ingat bahwa you guys are actually kalangan elit di dunia ini, di Indonesia tercinta ini, bahwa kita tidak semuanya bisa punya internet yang lancar. Sungguh. Oh, there, Bu Ade is coming back again. Yes. So, Vinia, you're going to get your prize later, of course. Jangan khawatir. Although kayaknya tendang juga tuh Bu Vinianya. Okay, now let's start again. Nah, ini kelihatan nih Bu, mantap kayaknya. So we discussed this, so I have to turn it off first, turn the laptop first, and turn it back on. So, lancar Bu, kayaknya bener. Silakan. Yes, I guess so.
And why do people take the TOEIC test? Tadi juga sudah ada yang jawab untuk mengetahui level kemampuan bahasa Inggris. Untuk help enter working world with certain language ability credential. Kalau kita mau kerja itu, terutama kalau lulusan SMK, pasti kan langsung bekerja, pengennya langsung bisa dapat pekerjaan. Nah, dengan punya sertifikat TOEIC, itu bisa membantu, memudahkan mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau yang pegang handphone, lihat presentasinya di joinpd.com, langsung saja lihat ya, karena di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga. Terus berapa lama sih? How long is the listening reading TOEIC test? Karena yang kebanyakan dipakai di Indonesia itu ada listening dan reading. Speaking dan writing TOEIC test itu jarang sekali, walaupun ada sebenarnya, tapi jarang. Jadi biasanya sudah diterima dengan hanya punya skor listening reading TOEIC. Dan kemudian berapa banyak soalnya. Listening reading TOEIC itu punya 200 soal, tadi juga ada yang menjawab betul 200 soal, 100 untuk listening dan 100 untuk reading. Waktunya itu 2 jam, 45 menit untuk listening dan 75 menit untuk reading. Jadi waktu untuk reading memang lebih banyak, walaupun kalau dilihat dari jumlah soal, kok sama ya, 100 dan 100. Untuk lebih lengkapnya, silahkan cari ke TOEIC Listening Reading User Guide oleh ITS, yang dibuat oleh ITS. Kemudian, what is the passing score for the TOEIC test? Berapa sih nilai lulusnya? Tidak ada sebenarnya nilai yang mengatakan nilai sekian itu lulus atau nilai sekian ini fail, tidak lulus, tidak. Jadi scoring-nya itu untuk per session, per listening, per reading itu antara 5 sampai 495. Berarti skor yang mungkin kita dapat itu antara 10, karena ada 2, jadi kalikan 2, 10 sampai 990. Berarti nilai tertingginya adalah 990. Apakah mungkin dapat 990? Mungkin. Sangat mungkin, karena tidak berarti misalnya kita salah satu langsung dikurangi nilainya, tidak untuk TOEIC. Jadi besar sekali kemungkinan memang mendapatkan nilai 990. Tadi juga sudah dikatakan no pass or fail score in the TOEIC test, jadi tidak ada yang lulus, tidak ada yang tidak lulus. Kenapa demikian? Karena tidak semua pekerjaan, no every job requires the same proficiency level. Jadi pekerjaan itu juga tidak meminta kemampuan bahasa Inggris yang sama. Misalnya kalau untuk customer service atau front officer, itu mungkin proficiency levelnya akan beda dengan misalnya chef yang di belakang, atau waiter misalnya kalau di hotel atau di restoran. Itu pasti permintaannya beda, jadi tidak ada yang namanya skor yang pass atau fail. Jadi tergantung memang pekerjaan kita apa. Mungkin kalau misalnya dokter, katakanlah, dokter itu kemungkinan akan tinggi dia requirement untuk TOEIC-nya, yang dikatakan bagus untuk si dokter ini, untuk pekerjaan dokter. Atau misalnya lawyer juga mungkin akan tinggi dibandingkan misalnya dengan administration staff, karena kalau administration staff kan di belakang layar tidak begitu perlu aktif dan terminologinya mungkin tidak seberat terminologi misalnya di lingkungan pekerjaan rumah sakit atau pekerjaan hukum untuk lawyer. Kemudian juga perusahaan juga bisa menentukan their own standards, jadi companies institution can set their own standards. Tapi kalau kita lihat dari range score-nya antara 10 sampai 990, bisa dikatakan sih sebenarnya kalau nilai 700 itu sudah reasonable, sudah oke. Sekarang untuk hari ini, sesi ini kita akan fokus ke listening comprehension, tapi tidak semua, karena kalau semua juga tidak mungkin, waktunya juga tidak akan cukup, terlalu panjang. Sekarang bagaimana sih TOEIC listening format itu? TOEIC itu baru saja di-updated di tahun 2018. Sebelumnya itu terakhir di-updated, diperbaharui formatnya itu di tahun 2006.
sepertinya kalau yang di Indonesia, beberapa sekolah pakai yang ada tes TOEIC Viera ya, saya dengar kabarnya itu memakai format yang sesudah tahun 2006, tapi sebelum 2018. Jadi ini masih sangat baru, 2018 pertama kali itu diluncurkan masih di kalau tidak salah Jepang dan Korea. Jadi entah di Indonesia sudah atau belum, tapi biasanya kalau yang sekolah diberikan oleh ITC, perwakilan ITS di Indonesia, itu yang TOEIC yang sebelum 2018. Jadi masih format yang belum diperbaharui. Formatnya itu perbedaannya seperti apa? Sama soalnya 100 soal, tapi kalau misalnya yang sebelum 2018 fotograf itu ada 10 pertanyaannya, setelah 2018 dikurangi menjadi 6. Jadi kalau kalian nanti ikutan TOEIC yang benarnya, bukan yang TOEIC yang diberikan oleh sekolah, yang TOEIC Viera, itu akan mengikuti yang sesudah 2018. Jadi harus tahu juga ini. Kemudian questions and response. Kalau sebelum 2018 30 soal, tapi sesudah 2018 menjadi 25 soal. Kemudian short conversations, kalau sebelum 2018 itu 30 soal, 10 conversation, 10 percakapan dengan masing-masing 3 pertanyaan untuk setiap percakapan. Sementara kalau yang sudah di-updated itu menjadi 39 soal, yang dibagi dalam 13 percakapan dengan masing-masing percakapan memiliki 3 soal. Jadi lebih banyak. Kemudian talks, jumlahnya sama. Sebelum 2018 itu 30 pertanyaan, sesudah 2018 juga 30 pertanyaan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, formatnya, jenis soalnya sama. Jadi masih ada photographs, masih ada questions response, masih ada short conversations, masih ada talks, hanya jumlahnya untuk photographs dan questions response itu dikurangi. Kenapa? Saya pikir sih kemungkinannya adalah karena lebih banyak di dunia kerja itu paling banyak itu terlibat dalam conversations, bukan pasif seperti photographs atau questions response. Lebih aktif yang conversation, gitu. Sekali lagi, kalau ingin tahu sebenarnya sekarang bagaimana, bisa ke TOEIC Listening Reading User Guide. Nah, ini juga diambilnya dari sana. Sekarang kita akan lihat, saya akan bahas di sini yang closer look-nya adalah photographs and the second one. The second one is question and response, ya. The dock is being repaired. B, some boats are crossing the channel. C, the men are carrying loads to the boats. Oke, silahkan lihat gambar di sini. Jadi pertanyaan pertama bentuknya yang photographs pasti akan menampilkan gambar. Kemudian peserta akan diminta untuk memilih pernyataan yang paling tepat mendeskripsikan apa yang tergambarkan dalam gambar tersebut. Jadi yang bisa mendeskripsikan gambar tersebut. Coba ya. Silahkan buka perdeknya. Bisa untuk mendengarkan juga. Saya akan mainkan lagi juga di sini. The dock is being repaired. B, some boats are crossing the channel. C, the men are carrying loads to the boats. D, the boats are waiting for passengers. Ini suaranya bisa terdengarkan ya? Halo, suara audionya bisa terdengar Pak Mayo? Di saya sih kecil sekali, Bu. Kecil ya, tapi terdengar? Kita Dengar besarkan dia ya. tadi. Kita besarkan. Sekali lagi ya. A, the dock is being repaired. B, some boats are crossing the channel. C, the men are carrying loads to the boats. D, the boats are waiting for passengers. Oke, kalau yang tahu jawabannya silahkan ditulis di chat.
Itu nanti juga kan akan dilihat oleh Pak Mayo dan teman-teman Pak Mayo siapa yang paling aktif menjawab. Silahkan. Nah, untuk fotograf, gimana sih caranya menjawab pertanyaan fotograf ini? Yang pertama, preview the picture before you hear the statement. Jadi sebenarnya sebelum recording itu dimulai, kan kita sudah punya textbook-nya. Textbook-nya itu bisa langsung kita lihat gambarnya. Jadi gambarnya itu jangan tunggu perhatikan gambar ketika recording dimulai. Justru sebelum recording dimulai sudah langsung dilihat gambarnya. Kemudian ketika melihat gambar itu, yang kedua, determine the focus or the main idea of the picture. Ini fokus gambarnya apa sih? Sebenarnya gambarnya mau menceritakan apa sih? Jadi jangan terlalu melihat yang kecil-kecil gambar, yang lihat aja fokusnya, main idenya. Yang ketiga, create as many true English sentences as possible. Langsung kita berusaha buat kalimat dalam bahasa Inggris secepat mungkin di kepala, dan ingat bahwa the correct answer is always in the present continuous or simple present tense. Karena itu gambar kan, jadi pasti kalimatnya itu dalam bentuk present continuous atau simple present tense. Oke, jadi jangan berpikir yang susah-susah, pasti itu karena itu gambar, pasti dalam present continuous or simple present tense. Nah, sekarang kita latihan ya. Nah, kita akan pakai gambar yang sama, preview. Langsung dilihat gambarnya. Kemudian yang kedua, determine the focus. Nah, kira-kira fokusnya itu apa? Kalau yang masih pakai perdek, coba dijawab. Fokusnya apa sih? Lihat ke perdeknya, dijawab fokusnya. Ada yang menjawab mosque. Ship, boat, the boat. Oke. Sekarang yang ketiga. Now, create two sentences in simple present tense or present continuous tense. Tadi kan sudah menentukan fokusnya apa. Fokusnya tentang mosque. Fokusnya tentang boats. Fokusnya tentang apa lagi? Coba dibuat. Nah, di sini ada the boats are waiting for passengers. Ada yang menjawab begitu. Jangan I see mosque. Nanti kalimat yang benarnya kita langsung buat kalimat yang kita prediksikan akan diucapkan di tes tersebut, di speaker dalam tes tersebut. Ini ada contohnya, the boats are waiting for passengers. Kalau kalian ke perdek, bisa dilihat jawaban yang lain. Bisa dilihat kan ya? The two guys are waiting for the white boat. Nah, ada juga yang menjawab begitu. The boats are floating. Pak Mayo ikutan perdek, bisa dilihat apakah responsisnya terbaca atau tidak? Terlihatkah responsisnya, yang responsis yang lain? Yang saya bisa lihat responses saya aja sih ya Bu, kayaknya. Oh, kalau yang lain tidak terlihat ya? Belum lihat. Ini juga tidak terlihat ya, karena aku pakai HP sih, jadinya tidak bisa share. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jawaban dari pertanyaan yang tadi, yang statements yang tadi dibacakan, yang ini,
Kira-kira jawabannya apa? A. The dock is being repaired. Some boats are crossing the channel. C. The men are carrying loads to the boats. D. The boats are waiting for passengers. A, B, C, D. A. The dock is being repaired. The dock's being repaired? Enggak ya. Kita nggak tahu tuh, nggak jelas bahwa memang docknya itu sedang diperbaiki. B. Some boats are crossing the channel. Some boats are crossing the channel. Betulkah ada yang crossing? Betul ya. C. The men are carrying loads to the boats. The men are carrying loads to the boats. Nggak ada ya, nggak ada yang ngangkat-ngangkat barang. D. The boats are waiting for passengers. The boats are waiting for passengers juga tidak ada. Jadi jawaban yang betul adalah B. Oke, kita coba lagi. Yang pertama, preview. Lihat gambarnya, cepat. Kemudian, determine the focus. Silahkan, determine the focus. Tulis jawabannya. Kira-kira apakah fokusnya? Fokusnya ada yang menjawab a woman. Oke. Girl, a woman. Kemudian, sekarang buat kalimat yang benar, yang mendeskripsikan gambar ini in simple present tense or present continuous tense. Oke, sekarang saya minta kalian untuk menuliskan true sentences-nya di dalam chat yang ada di Zoom, supaya bisa dilihat nanti oleh Pak Mayo dan rekan-rekan siapa yang menjawabnya benar atau paling aktif. Silakan di-copy saja yang sudah tadi dituliskan di dalam Perdek ke chat di Zoom. True sentences-nya. Baik, bagus-bagus ini jawabannya. Jadi ada yang menjawab, a woman is waiting for the bus. Hati-hati penggunaan singular dan plural. Kalau the woman itu singular, jadi the woman is waiting for the bus. Atau kalau kita misalnya melihat ada beberapa perempuan, lebih dari satu, kita bilangnya the women are waiting for the bus. Yang berikutnya, sekarang cepat, langsung create. Latihan dulu di Perdek kalimatnya, nanti kalau sudah yakin, masukkan ke chat. Ingat, preview. Setelah preview, determine focus. Fokusnya apa sih nih? Dan buat kalimat. Buat kalimat kalau nanti ujian benernya buat kalimatnya di kepala langsung sebelum mendengar. Ada yang menjawab, bagus ini, the room boy is making the beds. Very good. Ada yang, the man is cleaning the bed. Good. Ada juga yang menjawab, someone is cleaning the bed. Kalau ini ada yang menjawab begini, a man is tidying his room. Ini kalau kita lihat bukan kamar tidur dia ya, tapi kamar tidur kalau kalian bisa lihat di sini, ini sepertinya kan gambarnya kamar tidur hotel. Jadi bukan his room. Kalau a man is tidying the hotel room, itu betul. Tapi kalau a man is studying his room, itu tidak betul.
Oke, yang berikutnya. Silakan. Buat kalimat lagi. Untuk fotograf berikut. Ya, betul. Yang pertama kita lakukan, ingat, satu, preview. Kedua, determine the focus. Fokusnya apa. Ketiga, baru secepat mungkin berusaha membuat kalimat yang tepat mendeskripsikan gambar. Di sini ada traffic lights, ada motorcycles, ada cars. Kalimatnya juga sudah ada yang bagus-bagus ini. The bikes are waiting for the traffic light. Oh, okay. There are many motorcycles on a busy street. Bagus tuh. There are many motorcycles. Kita lihat ya, memang banyak. There are many motorcycles on a busy street. Ya, kita juga bisa lihat. Ini memang jalanannya jalanan yang sibuk. Ada juga yang mengatakan, there are a lot of motorcycles and cars on the street. Very good. Oke. Jadi begitu caranya kalau nanti menghadapi soal fotografi. Yang pertama harus cepat. Harus cepat preview, harus cepat melihat fokus gambarnya apa. Kemudian di dalam pikiran langsung cepat juga membuat kalimat yang benar yang mendeskripsikan gambar tersebut. Gimana caranya ya supaya cepat? Nah, caranya adalah dengan latihan. Tidak perlu harus misalnya menunggu gambar-gambar dari TOEIC. Kan kita, kalau anak-anak zaman sekarang kayak kalian, pasti sering foto-foto sebentar-sebentar, klik sana, klik sini. Nah, foto-foto dari teman kalian atau foto-foto kalian sendiri, juga kalian buat menjadi fotograf. Jadi untuk latihan TOEIC. Kalau foto ini, kalimatnya apa ya? Ingat, selalu memakai present tense atau present continuous. Seperti foto-foto yang tadi kalian lihat, itu bukan saya ambil dari tes TOEIC, tapi itu adalah foto-foto yang saya kumpulkan sendiri, yang saya berikan kepada kalian, saya tampilkan di sini. Supaya you actually can do the same. Jadi begitu. Jadi apapun foto yang kalian punya, kalau kalian terbiasa melakukannya, pasti itu akan cepat. Jadi yang pertama, preview, fokusnya apa, buat kalimat. Pakai foto apa saja. Atau setiap keluar rumah melihat apa, capture the picture with your mind. Jadi langsung kita lihat ini, kejadian ini, saya mendeskripsikannya apa ya, ini apa ya, langsung. Jadi terbiasa melihat sesuatu itu dan langsung bisa mendeskripsikan dengan tepat. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua dari listening, yaitu question and response. That book's on sale. B, it's mine. C, I've read the book. Oke, silahkan kalau yang di Pear Deck, silahkan bisa menjawab, drag ikonnya. Kalau di sini saya akan mainkan lagi, listen to the question and choose the best answer. Whose book is that? That book's on sale. B, it's mine. C, I've read the book. Oke, jadi kalau bentuknya, kalau untuk bagian kedua, di textbook hanya seperti ini nanti. Mark your answer on your answer sheet, kemudian kalian punya ABC. Question dan responsnya tidak bisa kalian baca. Jadi questionnya tidak tertulis, responsnya pun tidak tertulis. Berarti semuanya hanya bergantung pada pendengaran kalian, baik itu pertanyaan maupun jawaban. Nah, seperti ini silahkan tulis di chat kira-kira jawabannya apa. Saya akan mainkan sekali lagi, kalau yang pakai Pear Deck bisa diulang-ulang sendiri. Whose book is that? That book's on sale. B, it's mine. C, I've read the book.
Kita lihat ya strateginya. Bagaimana kalau menghadapi pertanyaan question and response di mana pertanyaan yang nggak ada, nggak kelihatan, harus didengarkan. Responsnya juga sama, harus didengarkan. Nah, yang pertama, mau tidak mau, karena tidak ada tertulis pertanyaannya, harus mendengarkan pertanyaannya, dan kemudian setelah pertanyaannya begitu terdengar, langsung kita predik atau memprediksikan kira-kira jawabannya apa. Jadi yang pertama, use prediction skills to imagine the correct answer. Begitu kita dengar, kita langsung perkirakan, ini kayaknya jawabannya ini nih. Jadi kita sudah di dalam hati atau dalam pikiran kita sudah tahu jawabannya. Seperti tadi, whose book is that? Whose book is that? Nah, itu kan pertanyaannya menanyakan itu punya siapa itu buku. Dengan pertanyaan ini tanpa kita menunggu responsnya apa, E-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, kita sudah langsung tahu ini pertanyaannya menanyakan kepunyaan. Jadi kita sudah kebayang jawabannya, entah itu punya saya, punya Andy, atau punya siapa, si Mona, si Sarah, atau siapapun itu, kita sudah tahu itu tentang kepunyaan. Kemudian strategi yang kedua, ketika kita sudah dengar pilihan jawabannya, jangan tunggu sampai semua jawaban itu dibacakan. Jadi kalau misalnya nih, ternyata udah ketemu jawabannya di A atau di B, jangan tunggu sampai ke C. Langsung aja kalau sudah yakin jawab, langsung jawab A. Kalau sudah yakin bahwa itu jawabannya B, langsung jawab B. Kecuali kalau memang ternyata A dan B tidak ada, jadi kita harus tunggu sampai C. Tunggulah sampai C. Tapi begitu sudah tahu, langsung dijawab. Dan ingat, pertanyaan yang bentuknya WH seperti what, when, where, whose, how, itu tidak bisa dijawab dengan yes, no. Sebaliknya juga begitu. Kalau pertanyaannya yes, no, berarti pasti ada clue-nya yes atau no. Itu ya. Kemudian yang terakhir, be careful not to confuse a WH question word. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita juga suka salah dengar when with where, vice versa. Oke? Bisa jadi when kebalik dengan where kebalik dengan when. Biasanya yang dua ini nih, yang agak-agak terbalik-terbalik. Oke, sekarang kita latihan. Kita coba listen, predict the answer. Jadi ini kita latihan pelan-pelan. Kita belum dengar responsisnya, pilihan jawabannya, tapi baru pertanyaannya. Silahkan. When will you send the order? Silahkan predict answer-nya. Bisa dituliskan answer-nya di chat, di Zoom chat. Kira-kira apa ya answer-nya? Saya ulangi ya. When will you send the order? Oke, sekarang kita dengarkan responsisnya. A. As soon as I receive the email. B. The order is ready to send. C. You will have to send it to him. Oke, silahkan tuliskan jawabannya di chat atau bisa di drag di aplikasi. Kita ulangi sekali lagi. As soon as I receive the email. B. The order is ready to send. C. You will have to send it to him. Banyak yang sudah menjawab benar, yang betul adalah A. As soon as I receive the email. Jadi begitu sudah tahu jawabannya A, sudah langsung jawab. Kalau enggak nanti kalian akan lupa begitu A dibacakan, B dibacakan, C dibacakan. Tadi apa ya? Akhirnya lupa. Jadi begitu tahu, udah yakin, oh ini dia possible answer-nya, langsung dijawab. Jangan tunggu-tunggu. How many people are coming to the meeting? Oke.
they will come to the meeting. B. It's a big meeting. C. Around 20. Sekali lagi, kita coba. Jadi begitu pertanyaan, nanti kan tidak mungkin langsung ada jawabannya, pasti ada gap beberapa detik, langsung sudah tahu possible answer-nya apa. How many people are coming to the meeting? Nah, ini langsung kita berpikir cepat. A. They will come to the meeting. B. It's a big meeting. C. Around 20. Oke, good. Sudah banyak yang betul jawabannya. Jawabannya yang betul adalah C, around 20. Kalau ini mau tidak mau, kita harus dengarkan yang A, karena yang A tidak possible, B juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang C, around 20. Yang berikutnya. Could you show me how this machine works? A. It's a new machine. B. Of course. It's very simple. C. Have you tried the machine? Jadi begitu ada berhenti, pause setelah pertanyaan, langsung kita dalam hati, dalam pikiran, sudah memperkirakan apa responsnya. Could you show me how this machine works? Langsung. A. It's a new machine. B. Of course. It's very simple. C. Have you tried the machine? Ya, jadi sudah banyak yang menjawab betul. Jawabannya adalah B. Of course, it's very simple. Nah, kita tidak akan bahas conversations and talk secara mendalam. Jadi kalau untuk conversations and talk seperti biasa, kalau ini adalah soal yang kalau menurut saya sebenarnya sangat umum muncul di berbagai macam tes. Jadi kita akan mendengarkan percakapan, kemudian nanti ada soal-soal mengenai percakapan tersebut. Begitu juga dengan talks, kita akan mendengarkan orang bernarasi, satu orang, kemudian ada soal-soal mengenai narasi tersebut. Oke, jadi ini soal yang tipe soal yang sering banyak muncul. Tipsnya, kita coba ya, kita lihat di sini. Karena untuk conversation dan talk sebenarnya soalnya sudah ada di dalam textbook, jadi sudah dibaca dulu. Sebelum kita mendengar, sudah dibaca dulu. Look at the questions before listening to dialogue. Jadi kita sudah bisa baca soalnya. Biasanya kan satu conversation tadi 3 pertanyaan. Kita sudah tahu. Oh, ada 3. Berarti kalau begitu nomor, misalnya kalau kita pakai yang new one itu berarti nomor 15, 6, 21, 22. Di nomor 22, 23, 24 misalnya. Itu satu conversation. Kita tahu mereka untuk satu conversation. Dilihatlah. Baca cepat 3 pertanyaan. Setelah membaca 3 pertanyaan tersebut, draw conclusion of the topic. Kita bisa tahu setelah lihat 3 pertanyaan, baca 3 pertanyaan, topiknya tentang apa. Jadi dengan mengetahui topik, kita juga punya gambaran ini mau ngomongin apa sih conversation itu. Setelah kita sudah tahu, punya gambaran conversation itu akan membicarakan tentang hal apa, topik apa, listen to the details of the time, place, activity, and or relationship between people. Baru kita tahu bahwa bentuk conversation itu pasti akan menanyakan detail. Jadi pertanyaan yang keluar itu adalah bentuk WH. Who, when, where, what. Jadi perhatikan detailnya, dengarkan detailnya. Dan kita juga sudah bisa menebak sebenarnya yang akan ditanyakan detailnya apa. Apakah itu detail tentang waktu, apakah itu detail tentang tempat, ataukah detail tentang activity. Kenapa? Karena tadi kita sudah baca soalnya sebelum kita baca dialog. Jadi ketika kita membaca soal, kita bisa menentukan topik, dan kita juga bisa memprediksikan pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Tempatkah, waktukah, kegiatankah, atau tentang speakersnya, tentang yang berbicara. Hati-hati juga dengan pilihan yang biasanya suka menjebak, yang memiliki negative meaning, seperti hardly, never, only, itu hati-hati. Baik di pilihan maupun ketika kita dengarkan. Jadi bisa jadi ketika ada speaker yang mengatakan, he hardly understands the problem, he hardly understand the challenge.
itu berarti maksudnya berarti dia tidak mengerti karena ada negative meaning. Kata negative meaning itu hardly. Bukan berarti dia mengerti, tapi justru dia tidak mengerti. Jadi kalian harus tahu, di list lah mulai dari sekarang kata-kata yang memiliki negative meaning seperti hardly, never, only. Itu hati-hati, rarely. Kemudian juga hati-hati dengan words of frequency seperti always, sometimes, often. Itu juga kalian harus tahu karena pertanyaan itu, kata-kata itu bisa menjebak baik di dialognya sendiri, di recordingnya sendiri, maupun nanti di opsi jawaban. Kemudian yang juga paling penting adalah mau tidak mau kalian harus sering latihan. Sekarang itu banyak sekali online practice test di internet. Jadi silahkan klik TOEIC practice test atau TOEIC test. Nanti pasti banyak muncul. Atau kalian juga bisa lihat dari commercial books. Kalau misalnya tidak yakin, bisa belajar sendiri atau perlu feedback, perlu masukan, atau kadang-kadang terlalu banyak hal yang sulit, terutama mungkin dalam hal vocabulary dan grammar, mintalah seseorang untuk membantu, entah itu mentor, guru, tutor, atau bahkan teman yang memang lebih bisa bahasa Inggris daripada kita. Untuk talks, yang pertama adalah keywords to focus on the questions before listening to recording. Jadi kan itu juga questions-nya sudah ada di situ, jadi kita sudah tahu apa sih yang akan ditanyakan, apa sih yang harus kita cari, kita harus fokuskan nanti. Saya akan share ini deh, share soalnya, bentar ya. Saya akan bikin new share. Bentar ya. Saya akan buka yang baru. Bentuk soal talks. Oke, ini adalah sampel tes TOEIC tahun 2015. Jadi ini tadi photographs seperti ini. Nah, ini adalah untuk bagian ketiga, conversation. Bisa kelihatan ya. Coba sedikit. Nah, ini kan kita bisa lihat. Untuk conversations, kita akan ulangi sedikit. Kita tahu bahwa setiap conversation itu untuk 3 nomor. Jadi kita tahu bahwa nomor 32, 33, 34 misalnya. Itu adalah untuk satu conversation. Dibaca dulu, kemudian tentukan topiknya, kemudian juga kita harus bisa memprediksikan ini menanyakan apa. Apakah tempat, atau waktu, atau apa. Kemudian bagian yang ketiga, talk. Juga sama, 3 soal. Kita bisa lihat nih. Berarti 71, 72, 73 ini untuk satu talk. Nah, berarti ini untuk satu talk. Berarti yang kita harus lakukan apa? Kita baca cepat, kemudian karena talk itu biasanya, kalau percakapan kita bisa dengar misalnya antara perempuan dan seorang perempuan dan seorang laki-laki, tektok begitu, jadinya lebih jelas perbedaan maksudnya. Sementara kalau talk itu kita mendengarkan hanya pada satu orang dan itu biasanya lebih membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Makanya untuk pertanyaan berupa talk sebaiknya kalian sudah tahu apa yang harus difokuskan, yang harus dikonsentrasikan. Jadi ketika misalnya kita sudah baca, cepat baca 71, 72, 73,
Kemudian kita lihat pertanyaan 71 ini sebenarnya yang saya harus dengarkan, fokuskan apa ya? So, what does the speaker say about the repair? Berarti keywords-nya adalah repair. Repair itu apa? Perbaikan. Nah, ketika di talk, kita fokuslah kepada bagian mengenai repair. Kemudian 72, when can the listener pick up his car? Berarti yang kita harus fokuskan apa? Coba, silahkan dijawab di chat, kira-kira untuk pertanyaan 72, yang harus difokuskan yang mana? Coba dijawab dulu di chat. Silahkan juga lihat ke perdeknya. Jadi yang pertama itu kita harus lihat, baca dengan cepat, kemudian cari keywords-nya. Bahkan sebelum kita dengarkan. Untuk 72, keywords-nya adalah pick up the car. Berarti kita harus fokus. Kemudian pertanyaannya sendiri, when? Ketika when, kita sudah tahu bahwa kita harus mendengarkan waktu. Waktu, when, berdasarkan pertanyaan, dan keywords-nya itu pick up car. Nah, bagaimana dengan nomor 73? What does the speaker offer to do? Apakah keyword-nya? Silahkan tuliskan di chat. Kalau menuliskan offer, itu betul. Nah, kira-kira apa yang akan kita harus dengarkan? Karena pertanyaannya, what does the speaker offer to do? Offer, kita harus tahu. Kemungkinan dia tidak akan menggunakan kata offer. Yang dia akan gunakan adalah kata fungsi expression untuk offering something. Would you like me to? Shall I? Let me? Pasti akan begitu. Jadi walaupun offer adalah keyword-nya, tapi dia pasti kalau ini kegiatan what does the speaker offer to do, kalian harus bisa menyambungkan juga dengan function. Offer itu pasti dia menawarkan suatu, dia nggak akan bilang, may I offer you? Nggak mungkin, pasti dia akan bilang, let me do this, let me do that, shall I do that, so, would you like me to do this? Pasti begitu. Yang terakhir, walaupun seakan-akan kalau kita belajar bahasa Inggris itu membosankan, tapi seharusnya kita tetap bisa membuat belajar itu menyenangkan. Sekali-sekali, seperti kalian pasti sering nonton YouTube, gunakanlah YouTube itu juga untuk belajar. Lihatlah film-film pendek, short clips, film-film yang lucu-lucu, seperti ini misalnya ini saya ambil short clips dari komedi lama tapi sangat lucu ya, judulnya Mind Your Language. Kita tonton ya. Thank you. You said, hey, what's your name? Por favor. How do you spell that? That's not his name. Oh, giving me a false name, eh? Por favor. I'll come back to you, Mr. Por favor, or whatever your name is. You. Yes, please. What is your name? Oh, no. What is not my name? I don't want to know what your name is not. What is your name? I'm telling you, it is not. What is his name? Nine. Ah, now we're getting somewhere. Mr. Nine. That is not his name. Said it was. You ask me if his name is Bot, and I tell you nine. Bot is not his name, but also not nine. What is his name? Absolutely not. Not what? That is correct. What is your name? Wrong again. He's not here. Who's not here?
here and one not here neither. You don't follow me. Mr. Brown. If I promise not to say this before, will you do me a favor? Yes. What is it? Get me that box. Promise never to. Okay. Hopefully, you got you will understand the clips. It was quite funny. So for everything, if you do have a goal, you want to have a good score, then make use of your time. Yes, practice is very important, but you can also get exposure from doing something fun, from watching YouTube short clips that can help you get more exposure in English, especially in terms of vocabulary and grammar. Begitu ya. Jadi banyak-banyak latihan, banyak jadi penggunakan juga, manfaatkan YouTube yang memang sering kalian tonton. Demikian dari saya, terima kasih Pak Mayo. So nice, so nice. So guys, ada yang mau nanya aja, please do. You can go and like nanya langsung, of course, unmute yourself dan tanya kalau masih ada pertanyaan, or just type in kalau kalian tipe-tipe pemalu. Jadi hari like ini me. kita hanya sampai listening saja, besok kita akan lanjutkan ke reading. Sepi. Tidak apa-apa. Nobody is like asking stuff. Kalau enggak sih nggak apa-apa. Kalau memang kalian masih tipe-tipenya internalizing gitu, like oh iya ya TOEFL, susah. Kita akan bagikan nanti slide-nya buat kalian, tapi syaratnya besok ikutin juga, karena kan supaya lengkap, karena ini juga presentasinya sebenarnya satu, hanya dibagi dua. Itu ya. Pak Mayo, apa bisa kita umumkan siapa yang paling aktif? Sudah bisakah? Kalau urus paling aktif, kayaknya ini aktifnya mengerikan sekali. Besok ya sekalian. Oh, sekalian besok. Ini soalnya panjang banget tadi, over. Kalau misalnya masih Thank ada you. pertanyaan, boleh kemana? Kalau misalnya nih sesudah sesi ini, kemudian ada pertanyaan, baru ingat, mau tanya, jadi bisa dibahas besok, kira-kira kemana nih pertanyaannya? You can Siapa tahu just belum kalau ada misalnya ide mau. sekarang. Ini yang raise hand, sisa-sisa yang tadi apa mau nanya ya? Maaf. Guys, kalian yang pada raise hand itu di ininya, itu mau nanya apa sisa-sisa remehan yang tadi? Pas lagi konsen misi, oh enggak lalang raise hand-nya. Thank you. Nah, kalau mau bertanya tapi please do kita just email your questions gitu, nggak apa-apa kok. Siapa tahu yang question atau punya nomor telepon Ibu Neneng ya, WhatsApp Ibu Neneng ya, kontak personnya ya. Bisa juga bertanya pada Miss Neneng. Miss Neneng, can you please type in your phone number, kontak personnya yang ada di situ adalah Ibu Neneng. Bisa di type in, nanti bisa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan chat Ibu Neneng. Gitu ya. Okay, I think that's all, Pak Mayo. There's no question. There's still thinking, and then we'll count the participation, gitu. And then we'll get back to you tomorrow, and then announce who the most active participants, and this person will get merchandise from us. Ya, gitu ya. Gitu, iya Pak betul Mayo. Ibu. Nggak apa-apa tapi ya, karena again kalian agak-agak mantap gitu sih. Jawabnya banyak, offernya banyak. So like it's very fun to see. Chatnya penuh ya. Oke. Merisanya seru. Okay then, if you guys are not giving us any questions right now, let's take pictures first sebelum kita bertemu lagi besok. Boleh dibuka kali ya videonya kalau. Iya, tolong buka semua buat, pamer-pamer gitu. Wow, aku ganteng gitu. Because my face, orang udah sering lihat wajah saya, wajah-wajah kalian boleh loh dibanyakin. Alright, thank you. 51 persons here.
68. Oh, non-videonya masih banyak sih sebenarnya, but if you can, guys, take a picture first. I still have only one screen right now. That's a total of 25 people only right now. Tapi boleh dong. Ya udah, pose. Ready? 3, 2, 1.